Shalom, selamat malam saudara-saudara umat-umat Tuhan. Kembali pada malam ini kita akan mendengarkan renungan malam yang kiranya dapat menolong saya dan saudara untuk terus berpegang pada iman yang teguh pada Kristus, sehingga kita terus setia sampai Maranatha. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali Tuhan, pada malam ini kami rindu mendengarkan suara Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan penerangan kepada kami, sehingga firman yang akan kami baca dan dengarkan menjadi kekuatan iman bagi kami, menolong kami untuk terus tetap setia sampai Tuhan datang. Inilah doa dan harapan kami Bapa. Berfirmanlah bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara umat-umat Tuhan, ketika kita melihat kehidupan Yesus di atas dunia ini, Dia selalu melakukan hal-hal yang memukau, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dapat menolong orang lain ketika mereka dalam keadaan susah. Renungan pada malam hari ini diambil dari sebuah cerita di dalam kitab Markus pasal 9, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-29. Dalam perikop ini menceritakan tentang seorang anak yang bisu, seorang anak yang dirasuki roh jahat. Nah, saudara-saudara, di dalam cerita ini ada murid-murid Yesus yang mencoba untuk menyembuhkan anak ini. Ketika mereka membawa anak ini datang kepada murid-murid Yesus, tapi mereka tidak bisa menyembuhkannya. Pada saat di mana Yesus dan murid lainnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, datang ke tempat itu, mereka semua tercengang dan melihat Yesus. Dan ada dari antara mereka yang datang berjumpa dengan Yesus membawa anak yang dirasuki roh jahat itu. Mereka mulai menceritakan kepada Yesus keadaan anak ini, bahwa ketika roh jahat masuk kepadanya, dia menjadi bisu, bahkan roh itu membanting-banting dirinya. Saudara, sebagai orang tua, tentunya ketika melihat apa yang terjadi kepada anak ini, kerinduan yang dirasakan oleh orang tua ini sangat dalam untuk anaknya bisa sembuh. Ketika Yesus datang ke tempat itu, saudara-saudara, mereka mulai membawa anak itu datang bertemu dengan Yesus, dan mereka meminta Yesus untuk menyembuhkan dia. Saudara-saudara, karena sebelumnya murid-murid ketika mereka bawa kepada murid-murid yang lain, murid-murid itu tidak bisa menyembuhkan anak itu. Nah, ketika mereka bertemu dengan Yesus, saudara-saudara, ketika mereka meminta kepada Yesus dengan satu kalimat, "Jika engkau dapat, tolonglah menyembuhkan anak ini." Yesus berkata kepada mereka bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Ketika engkau mengatakan jika engkau dapat, artinya ada keraguan, ada kurang percaya terhadap Yesus. Saudara-saudara, Yesus mau menolong orang tua dari anak ini untuk memiliki sebuah kepercayaan yang teguh kepada Yesus. Ketika Yesus mengatakan seperti itu, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka dia mengatakan, aku percaya. Aku percaya. Saudara-saudara, pada saat di mana Yesus mengatakan itu kepada orang tua dari anak ini, dan orang tua itu menjawab, aku percaya, maka apa yang Yesus buat? Yesus memerintahkan roh jahat daripada anak itu untuk keluar. Saudara-saudara, anak itu menjadi sembuh. Anak itu menjadi sembuh. Nah, dalam cerita ini, ketika mereka sudah di rumah, di ayat 28, dan murid-muridnya sendirian dengan dia, mereka mulai bertanya kepada Yesus, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Apa jawaban Yesus kepada mereka? Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Saudara-saudara umat-umat Tuhan, berbicara tentang berdoa dan memohon kuasa daripada Tuhan bukan sebatas momentary prayer. Kita berdoa di saat kita membutuhkan sesuatu.
Kita berdoa di saat kita mau melakukan sesuatu. Ketika kita tidak lakukan apa-apa, kita tidak membutuhkan apa-apa, no pray. Ini yang Yesus mau tekankan. Bukan hanya di saat membutuhkan, bukan hanya di saat mau melakukan sesuatu, kemudian berdoa. Tapi berdoa harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan umat-umat Allah. Kita tidak punya kuasa ketika kita tidak berdoa. Saudara-saudara, banyak berdoa, banyak kuasa. Dengan pertolongan Tuhan, apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan setiap hari ketika disertai dengan doa, kehidupan yang berdoa, maka dengan pertolongan Tuhan, kita umat-umat Tuhan, apa yang kita lakukan bisa berhasil. Ketika kita tidak berdoa, ketika kita berdoa di saat mungkin saja kita butuhkan, bisa saja apa yang kita kerjakan itu tidak berhasil, ataukah mungkin saja kita tidak mendapat jawaban yang sesuai dengan apa yang kita doakan. Saudara-saudara, umat-umat Tuhan, kehidupan Yesus di dunia ini adalah kehidupan yang selalu berhubungan dengan Bapanya di surga. Makanya dia mau tekankan kepada murid-muridnya bahwa apapun yang mereka lakukan, mereka membutuhkan kuasa. Dan membutuhkan kuasa, mereka bisa dapatkan itu ketika mereka menghidupkan sebuah kehidupan, yaitu kehidupan doa. Umat-umat Tuhan, mari dengan pertolongan Tuhan, ketika kita terus berhubungan dengan Tuhan lewat doa, apa yang kita kerjakan, apa yang kita rencanakan ke depan, dengan pertolongan Tuhan semua dapat berhasil, dan kita lakukan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kembali kami datang memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena kebaikan-Mu bagi kami boleh menikmati satu hari ini dalam semua aktivitas, sehingga kami boleh tiba pada malam hari ini dan menikmati sukacita ketika kami boleh mendengarkan renungan malam. Kiranya Tuhan meteraikan firman ini bagi kami. Firman ini kiranya dapat menolong kami untuk terus tetap setia sampai Tuhan datang. Semua umat-umat Tuhan yang saat ini membutuhkan doa, kiranya Tuhan selalu menolong dan memberkati mereka semua dengan segala pergumulan mereka. Khususnya pada malam ini, hamba mendoakan secara khusus hamba-Mu keluarga Arifin Lodarmase. Biarlah Tuhan selalu menolong mereka saat ini dalam pergumulan berat yang mereka rasakan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang penuh kasih akan selalu ada bersama-sama dengan keluarga umat Tuhan yang setia ini. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, apapun yang mereka alami, mereka akan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan mampu menyelesaikan setiap persoalan yang mereka alami saat ini. Setiap tantangan kehidupan, sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan keluarga mereka, kami percaya bahwa ada rencana indah yang Tuhan sediakan di balik semuanya. Bapa di sorga, kami mau serahkan kehidupan umat-umat Allah yang lain ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan selalu menaungi kehidupan kami semua, sekarang sampai selama-lamanya. Kami alaskan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.